but I already done. Hai teman-teman, populernya perang Rusia-Ukraina membawa Soviet secara tak langsung menyebarkan anggapan bahwa Soviet adalah Rusia. Padahal hal ini salah kaprah guys. Rusia hanya salah satu negara pecahan Uni Soviet dengan luas wilayah yang membentang di sepanjang Eurasia. Uni Soviet merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 15 negara. Banyak yang menyebut jika Rusia merupakan Soviet karena secara kebetulan ibu kota negara tersebut berada di wilayah Moskow. Selebihnya, wilayah Uni Soviet saat ini juga berada dalam dominasi oleh RSFS Rusia yang merupakan republik terbesar dan terkuat. Lantas, bagaimana sesungguhnya Uni Soviet itu dan apa saja yang ada di dalam negaranya? Nah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja nih mulai ceritanya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin ke kalian untuk jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya channel ini terus maju dan dukungan dari kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Uni Soviet adalah sebuah gabungan atau federasi negara-negara yang memiliki paham sosialis komunis dan berdiri dari tahun 1922 sampai 1991. Federasi tersebut bernama Republik Sosialis Soviet atau disingkat RSS. Uni Soviet ini menganut sistem politik satu partai, yakni Partai Komunis hingga tahun 1990. Meskipun sebenarnya Uni Soviet adalah suatu kesatuan politik dari beberapa negara Republik Soviet, tetapi ternyata sistem pemerintahannya sangat terpusat dan menerapkan sistem ekonomi terencana. Sebelum Uni Soviet terbentuk, ada pendahulunya yaitu Kekaisaran Rusia atau Russian Empire. Kekaisaran Rusia ini dipimpin oleh seorang kaisar yang dijuluki dengan Tsar. Pada saat itu, pemimpin Tsar kerap bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Pergerakan sosialis yang menentang kapitalis di Rusia ini terus berjuang hingga akhirnya mereka mendirikan Partai Sosial Demokrat pada tahun 1898 yang dicetuskan oleh George Plekhanov. Bersama para kaum buruh lainnya, mereka memperjuangkan persamaan dalam hukum, persatuan, kemerdekaan, hingga perbaikan nasib supaya sejahtera. Sayangnya pada tahun 1903, Partai Sosial Demokrat ini terpecah menjadi Partai Sosialis yang dipimpin oleh George Plekhanov dan Partai Komunis yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Pada kepemimpinan Tsar Nicholas II tersebut tidak hanya terjadi perkembangan industri saja, tetapi juga perang antara Rusia dengan Jepang, tepatnya pada tahun 1904 sampai 1905, dan kemudian dimenangkan oleh negara Jepang. Hal tersebut mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap Tsar Nicholas II menjadi menurun secara drastis. Nah, baik pendukung Partai Sosialis dan Partai Komunis menuntut perubahan terhadap Kekaisaran Rusia. Perlu diketahui bahwa Kekaisaran Tsar Nicholas II ini runtuh disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah peristiwa Bloody Sunday yang terjadi pada 22 Januari 1905. Kala itu, seorang pendeta bernama Georgi Apollonovich Agapon memimpin kaum buruh untuk menuju istana untuk menyampaikan petisi berisi tuntutan akan perubahan nasib, terutama pada kaum buruh dan tani. Namun, pengawal di istana Tsar II tersebut menanggapi kedatangan mereka dengan tembakan senjata api, sehingga menimbulkan kemarahan besar bagi rakyat Rusia. Setelah melakukan pemogokan besar-besaran di kota Saint Petersburg dan pemberontakan, akhirnya perjuangan kaum buruh ini mencapai puncaknya pada tahun 1917. Pada tahun itulah terjadi juga Revolusi Februari yang menyebabkan Tsar Nicholas II menjadi tawanan, sehingga harus turun tahta. Pada bulan Februari sampai Oktober 1917, Rusia dipimpin oleh kaum liberal. Tepat pada Oktober 1917, revolusi yang dicita-citakan oleh kaum buruh ini dapat terwujud. Para kaum Partai Komunis menjanjikan harapan dan janji kepada kaum buruh dan tani, yakni dengan menyarankan para kaum tani untuk merebut tanah yang kemudian dibagi-bagi, sementara para buruh menyita pabrik. Namun ternyata saran tersebut justru menjadi pertumpahan darah kembali, yakni antara pendukung Tsar Nicholas II atau Tentara Putih dengan kaum komunis atau Tentara Merah.
Konflik tersebut menjadikan kaum komunis atau tentara merah menang, sehingga kekuasaan jatuh pada Vladimir Lenin. Selanjutnya, Vladimir Lenin bersama Leon Trotsky dan Joseph Stalin membentuk triade untuk menjadi pemimpin baru bagi Kekaisaran Rusia. Nah, Uni Soviet pun akhirnya resmi dideklarasikan. Uni Soviet berdiri tepat setelah Revolusi Oktober pada 25 Oktober 1917. Pasca revolusi, Uni Soviet yang awalnya memiliki paham sosialisme berkembang menjadi paham komunisme. Kala itu juga, Uni Soviet di bawah kepemimpinan Vladimir Lenin mengkokohkan diri sebagai negara komunis. Kemudian pada tahun 1919, Vladimir Lenin bahkan membentuk Komintern atau Komunis Internasional yang nantinya bertugas menyebarkan paham komunisme di seluruh dunia. Pada masa kepemimpinan Vladimir Lenin, pemerintah berusaha mematahkan sistem patriarki keluarga, yakni dengan memberikan kebebasan hak politik kepada para wanita. Bahkan Vladimir Lenin juga menjalankan adanya New Economic Policy atau disingkat NEP, di mana para petani dibebaskan dari segala pungutan dan memperbolehkan mereka untuk menjual kelebihan produknya di pasar terbuka. Sistem NEP tersebut tentu saja menguntungkan pihak petani dan bahkan mampu menghidupi perekonomian Uni Soviet. Namun setelah Vladimir Lenin meninggal dunia, kepemimpinan Uni Soviet kemudian digantikan oleh Joseph Stalin. Berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, Joseph Stalin justru membuat rencana 5 tahun, yakni dengan berupa penghapusan sistem NEP, adanya industrialisasi besar-besaran, kolektivisasi pertanian, hingga mengontrol seluruh aktivitas ekonomi. Pada masa kepemimpinan Joseph Stalin ini, justru kekejaman pemerintahan komunis paling dirasakan. Bahkan dirinya tidak sungkan untuk menindas hingga melenyapkan para saingan politiknya. Joseph Stalin mengadopsi langkah Adolf Hitler, yaitu dengan mendirikan kamp konsentrasi bagi para pembangkangnya yang diberi nama Gulag, yang didirikan untuk mencegah adanya upaya berbahaya yang mengancam kedudukan Joseph Stalin. Bahkan, Joseph Stalin melakukan pembersihan dengan menerapkan deportasi besar-besaran bagi para etnis minoritas yang menempati kawasan Asia Tengah dan Siberia. Sekitar tahun 1936 sampai 1952, upaya pembersihan tersebut berhasil menghilangkan nyawa sekitar 3 juta manusia. Setelah Joseph Stalin meninggal, kepemimpinan terus berlanjut hingga Mikhail Gorbachev. Pada era kepemimpinan ini, Mikhail Gorbachev merumuskan sebuah kebijakan tentang perestroika dan glasnost. Kebijakan perestroika ini berhubungan dengan mengubah kebijakan sosial dan ekonomi demi kemajuan Uni Soviet. Di bidang sosial yakni dengan meningkatkan disiplin kader partai dan pekerja, juga adanya kampanye anti konsumsi alkohol. Lalu di bidang ekonomi yakni perdagangan internasional dan investasi asing yang ketat akan dikurangi sedikit demi sedikit, dan adanya pengurangan kontrol negara pada perusahaan-perusahaan. Sementara itu, kebijakan glasnost ini berhubungan dengan kemudahan publik dalam mengakses informasi secara bebas dan menghilangkan sensor yang sebelumnya telah diberlakukan. Puncaknya adalah ketika Mikhail Gorbachev melakukan amandemen Undang-Undang Pemilu pada tahun 1988. Dalam amandemen tersebut menyatakan bahwa kandidat di luar partai komunis mempunyai hak untuk mencalonkan diri untuk menjadi pejabat tingkat nasional dan lokal. Hal tersebut tentu saja disambut baik oleh para masyarakat Uni Soviet. Pada pasal 72 Konstitusi Uni Soviet atau yang merupakan produk dari Mikhail Gorbachev berisi tentang negara bagian memiliki kebebasan untuk melepaskan diri. Atas dasar pasal tersebut menjadikan satu persatu negara bagian menjadi lepas. Akibat adanya pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tersebut, satu persatu negara bagian melepaskan diri dan membentuk negara merdeka sendiri. Sebenarnya, runtuhnya Uni Soviet ini tidak semata-mata disebabkan oleh pasal 72 Konstitusi Uni Soviet tersebut. Ada banyak faktor penyebab yang menjadikan Uni Soviet runtuh. Salah satunya adalah merosotnya ekonomi sepanjang tahun 1980-an. Bahkan pada kebijakan glasnost yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat
untuk mengakses informasi tersebut justru membuat Uni Soviet mengalami perubahan. Misalnya meredanya perselisihan antara blok timur atau blok Uni Soviet dengan blok barat atau blok Amerika Serikat. Meskipun kebijakan kebebasan dan keterbukaan tersebut membuat perselisihan blok timur dan blok barat mereda, ternyata dalam kelompok masyarakatnya malah muncul pertentangan sosial. Para kelompok masyarakat ini bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan kekuasaan. Ada kelompok moderat yang menyetujui adanya reformasi, tetapi paham komunisme tetap harus dijalankan. Ada kelompok konservatif yang menentang reformasi dan ingin paham komunisme tetap dipertahankan. Ada pula kelompok radikal yang mendukung adanya reformasi dan ingin meninggalkan paham komunisme. Hingga pada 19 Agustus 1991, kelompok konservatif yang kala itu dipimpin oleh Wakil Presiden Gennady Yanayev melancarkan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Mikhail Gorbachev. Aksi kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kelompok radikal yakni Boris Yeltsin. Meskipun Mikhail Gorbachev selamat dari aksi kudeta, tetapi dirinya harus menghadapi kesulitan ekonomi yang terjadi di Uni Soviet. Selain itu, kelompok militer juga mulai terpecah belah. Bahkan negara-negara bagian juga banyak yang menuntut kemerdekaan. Akhirnya pada tanggal 26 Desember 1991, Uni Soviet resmi dibubarkan. Dari hasil pembubaran tersebut, Rusia menjadi negara terluas di antara negara pecahan lainnya. Selain Rusia, terdapat 14 negara sebagai pecahan Uni Soviet, yaitu Lithuania, Georgia, Estonia, Latvia, Ukraina, Moldova, Kirgistan, Uzbekistan, Tajikistan, Armenia, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Mikhail Gorbachev mengundurkan diri dari jabatannya yang menyebabkan kekosongan pemerintahan. Kemudian, Boris Yeltsin selaku pemimpin kaum radikal mengambil alih kekuasaan. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai sejarah terbentuk hingga runtuhnya Uni Soviet. Jika kalian bertanya apakah Uni Soviet itu masih ada, jawabannya tidak ada teman-teman, karena telah resmi dibubarkan. Tapi negara yang menjadi pewaris kebesaran dari Uni Soviet masih ada kok, yaitu Rusia. Bagaimana menurut kalian tentang Uni Soviet? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kalian semua. See you on the next video. Bye-bye.